Assalamualaikum Bu Atria. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau berbicara tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu At. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Bu Tati, silahkan. Tapi mungkin obrolan kita bisa sampai sekitar 10 atau sampai 15 menit ya. Apa nih yang ingin Ibu Tati ceritakan? Baik Bu Atria, terima kasih sebelumnya atas keluangan waktu yang saya diberikan. Jadi begini Bu At, di kelas saya sangat heterogen. Ada beberapa siswa yang cepat dalam memahami materi. Sementara yang lain membutuhkan waktu yang lebih lama dan memerlukan perhatian yang ekstra. Begitu Bu Ad. Oh gitu ya. Jadi murid-muridnya Bu Tati ini memiliki berbagai macam karakter gitu ya dan kemampuan gitu ya. Nah, selain itu ada lagi nggak Bu Tati? Betul sekali Bu Ad. Selain itu terdapat beberapa siswa dengan kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan yang berbeda Bu Ad dalam pengajaran. Saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Tetapi saya merasa kesulitan dalam melakukannya itu Bu Ad. Oke, saya mengerti Bu Tati ya. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita saat ini, hari ini gitu? Yang saya ingin harapkan yaitu solusi dan strategi konkret untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar semua siswa dapat belajar dengan optimal. Begitu, Bu. Oke, jadi menurut Bu Tati nih, hal apa saja yang membuat penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelasnya Ibu pastinya ya, yang Ibu bilang tadi apa namanya sulit ya. Nah, kira-kira apa nih pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu itu bisa menjadi sulit gitu? Eh, Menurut saya, yang pertama itu saya merasa kesulitan dalam merancang materi yang dapat memenuhi kebutuhan semua siswa, Bu Ad. Yang kedua, saya merasa terbatas dalam segi waktunya, di mana sumber daya untuk memberikan perhatian ekstra kepada siswa itu yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, saya tidak yakin bagaimana cara terbaiknya untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka, yang dimana kita tahu mereka itu berbagai macam karakter di kelas. Begitu, Bu Ad. Nah, apa nih yang Ibu pikirkan yang bisa ya, yang bisa membantu kesulitan-kesulitan tersebut yang sudah Ibu Tati paparkan ini? Mungkin dengan menggunakan berbagai metode pengajaran yang berbeda, seperti menggunakan materi visual untuk siswa visual, atau kegiatan kinestetik untuk siswa yang suka bergerak. Dan saya juga berpikir untuk membuat kelompok belajar kecil agar siswa dapat saling membantu. Begitu, Bu. Nah, itu dia. Itu apa namanya merupakan ide yang sangat bagus ya, Bu Tati. Jadi apa yang Ibu pikir apa yang pikirkan itu ide yang sangat bagus. Jadi ya. Nah, bagaimana dengan penggunaan teknologi nih, Bu Tati, penggunaan teknologi atau alat bantu belajar lainnya gitu. Ya, saya bisa mencoba menggunakan media atau video pembelajaran, Bu Atria. Ada permainan edukatifnya atau aplikasi pembelajaran online. Namun saya perlu panduan tentang cara memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif. Begitu. Ya, oke. Menurut Bu Tati nih, ya. Jadi apa namanya? Oke, jadi tadi Bu Tati itu ingin apa namanya merancang ya, jadi ingin merancang pembelajaran berdiferensiasi itu agar bisa memenuhi kebutuhan murid Bu Tati gitu ya. Betul, Bu Atria. Ya, jadi apa nih rencana dari Ibu Tati itu sendiri untuk apa namanya memulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya Bu Tati? Eh, Kalau menurut saya, yang pertama yang kita akan lakukan yaitu saya akan melakukan penilaian awal untuk mengetahui kemampuan dan gaya belajar setiap siswa. Yang kedua, saya akan merancang rencana pembelajaran yang mencakup berbagai metode dan sumber belajar seperti video,
ya Bu Atria, permainan dan kegiatan kelompok-kelompok. Yang ketiga, saya akan itu membuat jadwal khusus untuk memberikan perhatian kepada siswa yang membutuhkan perhatian ekstra, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Begitu Bu Atria. Oke, jadi itu rencana Bu Tati ya. Jadi rencana Bu Tati ini ya, saya bilang itu rencana yang komprehensif gitu ya Bu Tati ya. Nah, dari rencana-rencana itu, nah bagaimana Ibu Tati itu akan mengevaluasi keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasinya ini? Saya akan memantau perkembangan siswa melalui penilaian berkala dan refleksi mingguan gitu buat Ria. Dan saya juga akan meminta feedback dari siswa untuk mengetahui apa sih yang mereka rasakan dan apakah metode yang saya gunakan efektif bagi mereka atau tidak. Begitu Bu At. Oke. Nah, kira-kira dari rencana tersebut nih, apa apa komitmen dari Bu Tati terhadap semua rencana-rencana yang Ibu Tati inginkan gitu? Saya berkomitmen untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi menggunakan berbagai metode dengan berbagai sumber belajar. Oke. Oke. Eh, Apalagi yang selain itu apalagi nih Bu Tati? Apakah ada komitmen lain dari Bu Tati gitu? Selain itu, saya juga akan terus belajar untuk mencari cara untuk meningkatkan strategi pembelajaran saya agar bisa memenuhi kebutuhan semua murid, di mana saya akan berkomunikasi secara rutin dengan siswa dan orang tua untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari mereka. Nah, kira-kira dari semua rencana nih, kapan hal tersebut tuh bisa Bu Tati lakukan? Ya, menurut saya minggu-minggu ini kali ya Bu, harus cepat, mungkin itu lebih baik. Ah, luar biasa nih Bu Tati nih. Nah, saya sangat mendukung nih. Saya mendukung komitmen Bu Tati seperti yang sudah Bu Tati paparkan dari tadi ya. Jadi baiklah. Nah, kita sudah ada di apa namanya penghujung coaching. Jadi apa yang Bu Tati dapatkan dari obrolan kita dari tadi? Yang saya dapatkan dari obrolan kita ini seru sekali ya Bu At. Saya merasa lebih siap dan bermotivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Alhamdulillah ya. Semoga apa namanya apa yang Bu Tati rencanakan, apa komitmen Bu Tati, semua rencana yang Bu Tati inginkan untuk pembelajaran diferensiasi di kelas Bu Tati ini, semoga berjalan lancar dan sesuai dengan harapan gitu. Terima kasih, amin. Terima kasih banyak buat Ria atas waktu dan sarannya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan untuk buat Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa ketemu lagi ya Bu Atria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Tati sama-sama, tetap semangat, semoga kita tetap selalu sehat. Tetap semangat. Ya. Assalamualaikum Bu Tati. Bolehkah saya meminta waktunya nih? Saya ingin berdiskusi dengan Bu Tati tentang apa namanya, bagaimana saya bisa nih lebih efektif dalam mengelola waktu sehari-hari saya sebagai seorang guru gitu. Waalaikumsalam Bu Atria. Tentu Bu Atria silahkan. Apa yang ingin Ibu Atria diskusikan sama saya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi begini nih Bu Tati, saya tuh merasa kesulitan gitu mengatur waktu dengan semua tugas mengajar, persiapan materi untuk di kelas gitu, penilaian pun juga seperti itu, dan selain itu tanggung jawab lainnya gitu. Rasanya waktu saya selalu merasa kurang untuk menyelesaikan semuanya gitu Bu Tati. Oh, begitu ya Bu At. Merasa kesulitan dalam mengelola waktu karena banyak dan tanggung jawab. Enggak begitu Bu Atria. Selain itu apa Bu Atria? Mungkin selain itu apa ya? Saya tuh apa namanya? Saya merasa sering apa ya? eh, Sering terganggu gitu oleh hal-hal yang tidak
tidak terduga, dan akhirnya pekerjaan utama yang terabaikan gitu. Jadi saya ingin belajar bagaimana nih cara saya mengelola waktu dengan lebih efektif gitu kan, agar semua tugas yang tugas-tugas itu bisa terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang diharapkan gitu. Saya mengerti bagaimana kondisinya Bu Atria dalam mengatur waktu ya Bu Atria. Kira-kira apa yang Ibu Atria harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, sebenarnya sih saya ini mengharapkan ya dari Bu Tati ini berbagi strategi gitu kan, berbagi tips, apa namanya, tips yang konkret nih pastinya ya untuk bisa meningkatkan efektivitas pengelolaan waktu saya gitu kan, agar lebih produktif mungkin dan saya tidak merasa kewalahan lagi ketika mengatur semua pekerjaan-pekerjaan yang akan saya lakukan gitu. Baik Bu Atria. Menurut Bu Atria, hal apa saja sih yang membuat pengelolaan waktu menjadi sulit menurut Bu Atria sendiri? Saya sih merasa kesulitan di apa ya? Pertama gini, saya tuh merasa kesulitan tuh mungkin dalam membuat jadwal yang realistis gitu, jadwal yang terstruktur. Jadi apa namanya? Selain itu juga saya tuh sering apa namanya terganggu nih sama hal-hal yang kecil yang membuat saya tuh kadang suka kurang fokus atau kehilangan fokus mungkin ya. Dan selain itu saya tuh sering bingung nih tentang prioritas apa namanya tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kadang tugas-tugas ini begitu banyak yang datang, sudah selesai, datang lagi, selesai, datang lagi. Kayaknya seolah merasa tugas-tugas itu kayaknya kok nggak ada hentinya gitu. Baik Bu Atria. Kira-kira apa yang Ibu Atria pikirkan agar bisa membantu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut Bu Atria? Em, apa ya? Mungkin apa ya? Mungkin saya bisa membuat mungkin membuat daftar tugas harian nih. Biasanya sih biasanya sih selalu menggunakan sticky note itu ya. Sticky note itu nanti tak tulis tugas-tugas saya itu seperti apa, tugas-tugas yang harus saya selesaikan tuh nih apa. Mungkin lebih saya buat lagi menjadi daftar tugas harian gitu kan yang mungkin yang lebih terstruktur lagi dan apa namanya selain itu mungkin saya harus bisa menetapkan prioritas saya juga ini apa sih mencoba untuk lebih memanage lagi waktu gitu kan Bu Tati. Baik, itu ide yang sangat bagus menurut saya Bu Atria ya. Terus kira-kira nih, bagaimana dengan penggunaan teknologi atau alat bantu lain untuk bisa membantu Bu Atria dalam mengatur manajemen waktunya itu Bu Atria? Eh, Mungkin kalau terkait tentang teknologi ini, mungkin sebelumnya nih saya pernah dapat apa namanya sharing atau berbagi ilmu gitu ya dari teman-teman ketika ada pelatihan-pelatihan itu ada yang namanya kalender digital gitu ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya sih sudah ini pernah mencoba gitu kan. Mungkin saya akan mungkin mencoba lagi aplikasi tersebut gitu ya untuk bisa mengatur apa namanya jadwal saya. Namun karena sudah lama mendengar yang namanya kalender digital tidak saya indahkan gitu kan hanya hanya mendengarkan sepintas saja jadi mungkin saya tuh butuh mungkin panduan bagaimana cara memanfaatkannya mungkin yang lebih efektif gitu. Itu ide yang bagus ya Bu Atria. Baik. Jadi Bu Atria ingin merancang suatu sistem pengelolaan waktu yang lebih baik lagi agar bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan efektif. Begitu kan Bu Atria? Oke, Ibu Tati. Baik. Jadi apa nih rencana Bu Atria untuk memulai meningkatkan efektivitas pengelolaan waktunya lagi? Rencana saya mungkin yang pertama itu saya akan membuat
daftar prioritas tugas harian gitu. Yang seperti biasa bagaimana saya sudah lakukan sih sebenarnya membuat list-list menggunakan sticky note mungkin yang sekarang ini mungkin lebih lebih terstruktur gitu ya. Mana yang apa namanya lebih prioritas dalam tugas harian saya begitu. Nah, selain itu saya akan menggunakan pernah dengar sih namanya manajemen waktu itu seperti Pomodoro atau time blocking gitu. Pernah dengar? Jadi untuk menjaga fokus gitu. Selain itu, mungkin saya apa namanya akan memanfaatkan kembali seperti yang sudah saya katakan itu terkait tentang kalender digital gitu untuk membantu bagaimana saya bisa mengatur jadwal saya gitu. Itu sangat bagus sekali ya, Bu Atria dalam pengelolaan waktunya. Nah, sekarang kira-kira rencana yang komprehensif menurut Bu Atria itu bagaimana untuk mengevaluasi keberhasilan dari pengelolaan waktu ini, Bu Atria? Apa ya mengevaluasi keberhasilan. Mungkin saya akan apa namanya lebih memantau lagi produktivitas saya setiap minggu mungkin ya atau bisa apa namanya saya merefleksikan diri apakah strategi yang saya gunakan ini sudah efektif dan selain itu saya juga mungkin akan meminta nih feedback atau umpan balik dari rekan kerja saya di sekolah tentang apa namanya perubahan yang mereka lihat dalam cara saya mengelola waktu gitu. Sangat bagus sekali Bu Atria. Nah, kira-kira komitmen Ibu Atria ke depan untuk rencana ini bagaimana Bu Atria? Komitmen, komitmen, komitmen. Jadi mungkin saya akan berkomitmen untuk mungkin selalu ya membuat daftar prioritas dan menggunakan teknik manajemen waktu yang sudah saya pilih tadi. Seperti itu, Bu Rati. Selain Terus itu apa lagi Bu Atria? selain itu, tentunya nih, selain yang tadi, saya juga mungkin harus terus belajar, apa namanya, mencari cara untuk meningkatkan pengelolaan waktu saya agar lebih produktif lagi. Nah, selain itu mungkin yang terpenting di sini adalah saya akan lebih berkomunikasi secara rutin itu dengan rekan-rekan kerja maupun atasan untuk mendapatkan masukan, dukungan seperti itu. Baik Bu Atria. Kira-kira nih, kapan hal tersebut bisa Bu Atria lakukan? Saya harapnya sih secepatnya nih Bu Tati, mungkin insya Allah mungkin mulai minggu inilah. Tuh. Luar biasa Bu Atria. Saya sangat mendukung sekali komitmen yang Ibu Atria buat. Baiklah, di penghujung coaching kita ini, kira-kira dari obrolan kita ini apa sih yang Ibu Atria dapatkan? Ya, baiklah dari pertama obrolan kita tuh saya lebih merasa tuh lebih siap gitu ya, lebih termotivasi lagi bagaimana untuk meningkatkan efektivitas dari pengelolaan waktu saya gitu. Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu Atria rencanakan yang tadi itu dari obrolan kita itu mudah-mudahan Bu Atria berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan apa yang Ibu Atria inginkan. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bu Tati atas waktunya, atas sarannya gitu. Terima kasih atas kesempatannya mungkin mengganggu waktunya Ibu nih. Terima kasih Bu Tati. Saya ucapkan terima kasih juga sudah mempercayai saya untuk bisa saling ngobrol-ngobrol gitu ya Bu Atria. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Atria. Semangat ya Bu Atria. Semangat.